Di tengah dinginnya malam Minangkabau, ada suara lembut yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terpilih atau dikutuk. Tembang tua mengalun dari keraton yang telah mati, dan siapapun yang mendengarnya tak akan pernah sama lagi. Namaku Lila, mahasiswa semester akhir jurusan sejarah Universitas Andalas. Bersama dua temanku Gilang, si skeptis dan Putri, si penakut yang suka cari sensasi, aku mendapat proyek penelitian warisan budaya di Keraton Pagaruyung. Awalnya, kami mengira ini akan jadi pengalaman akademik biasa, mengumpulkan data, mewawancarai penduduk lokal, dan menulis laporan. Tapi sejak malam pertama kami tiba di Batu Sangkar, semuanya berubah. Kami menyewa rumah kayu tua milik seorang perempuan renta bernama Mak Nuniang. Rumah itu berdiri tak jauh dari keraton, dengan dinding papan yang sudah berderit dimakan usia. Saat kami tiba, Mak Nuniang menyambut dengan tatapan kosong. Kalau malam, jangan keluar. Dan kalau dengar nyanyian, tutup telinga kalian. Kami tertawa kecil. Putri bahkan merekam ucapannya, menganggap itu bahan konten horor buat media sosial. Tapi malam itu, aku benar-benar tak bisa tidur. Di tengah sunyi, aku mendengar nyanyian, suara perempuan, lirih seperti datang dari kejauhan. Melodi Minang kuno, lirih dan melengking, menyayat. Keesokan paginya, aku membahas suara itu dengan Putri. Ternyata dia juga mendengarnya. Tapi Gilang menganggap kami halu karena kelelahan. Dia menyarankan agar kami fokus pada riset. Kami mengunjungi Keraton Pagaruyung. Di dalamnya ada banyak artefak yang direkonstruksi, pusaka, keris, alat musik tradisional. Tapi saat kami masuk ke ruang tengah, seorang juru pelihara keraton, Pak Arman, menatap kami dengan cemas. Tadi malam kalian dengar suara, ya? Suara apa? Tanya Gilang datar. Tembang dari Tuan Putri. Aku dan Putri saling pandang. Jantungku berdetak kencang. Pak Arman menceritakan legenda tentang Tuan Putri Rambun, seorang seli raja yang dikurung hidup-hidup di ruang bawah tanah keraton karena dituduh membawa sial. Menurut mitos, dia bunuh diri dengan selendang tenunnya sendiri. Tapi sebelum itu, dia menulis tembang duka di dinding kamar. Nyanyian itu konon bisa memanggil jiwanya kembali. Siapapun yang mendengar tembang itu akan dipilih. Tapi bukan untuk diberkati, melainkan untuk digantikan. Malam ketiga, Gilang mengusulkan kami merekam suara tembang itu. Ia menyiapkan kamera dan voice recorder, bahkan memasang kamera inframerah di depan jendela kamar kami. Kalau ini hanya mitos, maka suara itu harusnya bisa direkam. Kalau nggak terekam, berarti itu halusinasi. Malamnya, kami menunggu sambil berjaga di ruang tengah rumah. Pukul 01,34, suara itu terdengar lagi. Tembang lirik, mengalun, menyayat. Putri menutup telinga dan menangis. Aku ingin bangkit, tapi tubuhku seperti berat. Sementara Gilang tersenyum. Dia cantik. Aku menoleh dan mendapati mata Gilang kosong. Ia bangkit dan berjalan keluar rumah, seperti kesurupan. Kami mengejarnya ke halaman dan melihatnya menghadap ke arah keraton. Di tengah embun malam, ada sosok perempuan berpakaian songket merah darah, rambutnya menjuntai panjang, wajahnya pucat tak berwarna. Ia bernyanyi. Putri berteriak. Aku menarik Gilang kembali ke rumah. Ia pingsan malam itu. 3 esok harinya, Mak Nuniang datang membawa sekantung beras dan berkata dengan wajah muram, "Satu dari kalian sudah dipilih. Kau harus mengubur kain itu sebelum malam jatuh." Kami bingung. Tapi saat kami menyelidiki bawah rumah, kami menemukan kain songket merah tersangkut di bawah lantai kayu. Saat disentuh, kain itu terasa basah dan dingin seperti darah. Putri menolak menyentuhnya. Tapi aku, karena rasa penasaran, mengambilnya dengan sarung tangan. Di bagian ujung kain, ada tulisan halus beraksara kuno. Saat aku terjemahkan dari referensi di laptop, artinya, bila kau nyanyikan tembangku, maka ragaku akan menjadi milikmu. Hari kelima, kami kembali ke keraton. Aku menyelinap ke bagian bawah, melewati lorong yang dibatasi untuk umum. Di sana, aku menemukan pintu kecil yang tertutup dinding palsu. Begitu kubuka, ruangan kecil yang penuh jamur dan bau busuk itu menyambutku. Di dalamnya ada cermin besar, dan di depannya tertulis dengan arang lirik tembang itu. Dan di cermin itu, aku melihat Putri, tapi dia tak bersamaku. Aku berlari kembali ke atas dan mendapat telepon dari Gilang. Suaranya panik. Putri hilang dari kamar. Aku lihat dia berdiri di tengah jalan, menghadap keraton. Kami bergegas ke sana, tapi kami hanya menemukan selendang merah milik Putri.
tergeletak di tangga batu. Kami laporkan kehilangan putri ke polisi, tapi mereka tak menemukannya. Di rumah, Mak Nuniang duduk diam sambil menatap api. Ia hanya berkata, "Sudah terlambat, yang dipanggil tak bisa kembali. Kecuali kau gantikan dengan jiwa lain." Aku memaksa Mak Nuniang menjelaskan. Ia akhirnya mengaku bahwa ia dulu juga pernah mendengar tembang itu 60 tahun lalu. Tapi ia memilih menyerahkan temannya demi bertahan. Hanya perempuan yang bisa didatangi Putri Rambun. Tapi kalau kau kuat, kau bisa masuk ke dunia cermin. Tapi harus keluar sebelum tembang selesai dinyanyikan, atau kau akan tinggal di sana selamanya. Aku nekat. Di malam ketujuh, aku berdiri di depan cermin keraton dengan kain merah di tangan. Ku ikuti lirik tembang itu, dan begitu aku menyelesaikannya, cermin itu mulai bergetar. Dan aku masuk. Mitos tak selalu bohong. Kadang mereka adalah peringatan yang disamarkan dalam cerita. Jika kau suatu hari berdiri di depan cermin dan mendengar nyanyian yang tak kau kenal, tutuplah telingamu. Karena mungkin kau yang akan digantikan. Di dalamnya, semuanya kelabu. Seperti dunia yang sama, tapi tak berjiwa. Di lorong keraton itu, aku melihat putri terjebak. Tubuhnya pucat, bibirnya bisu. Tiba-tiba, suara tembang mengalun dari belakang. Sosok Putri Rambun muncul. Wajahnya tidak bisa disebut manusia. Matanya hitam penuh luka, dan dari bibirnya mengalun nyanyian maut. Aku berlari, menarik Putri, tapi tubuhnya berat seperti batu. Saat tembang mendekati bait akhir, dinding mulai runtuh. Cermin-cermin pecah, dan dari lantai muncul tangan-tangan yang menarikku. Dengan kekuatan terakhir, aku membungkus Putri dengan kain merah dan berteriak bait terakhir kutolak. "Ampun Tuan Putri, jangan ganti kami." Biarkan tembang ini menghilang dengan waktu. Segalanya menjadi gelap. Aku terbangun di rumah Mak Nuniang. Di sisiku, Putri menggigil. "Kami selamat, tapi tidak benar-benar." Gilang menghilang. Di kamera yang kami pasang, terlihat Gilang malam itu bernyanyi sendiri di depan cermin. Sebelum akhirnya menghilang seperti asap. Kami tinggalkan keraton pagi itu tanpa menoleh. Tapi kadang, saat malam terlalu sunyi, aku masih mendengar bait tembang itu di kepalaku. Kalau suka dengan cerita horor kali ini, jangan lupa subscribe ya. Tumbasin 1000 subscriber. Dadah!